Halo pemirsa, kembali lagi bersama dengan Akademi Ali Arkam. Seperti yang sudah dijanjikan beberapa hari yang lalu, kali ini kita mengundang seorang pakar. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang riset kondisi kelas pekerja di Indonesia. Jika kita ingat bahwa Frederick Engels pernah lakukan riset di tahun 1844 dan diterbitkan di 1845. Pertanyaannya bagi kita sekarang bagaimana ya di abad 21 ini kita melakukan riset tentang kondisi kelas pekerja di Indonesia. Nah, ini akan kita sama-sama tanyakan dan kita banyak ngobrol dengan seorang pakar. Ya, nih, Ses, kita mau nanya nih, eh, gimana sih dulu latar belakang ketertarikan kok bisa berminat untuk mendalami topik riset yang seperti ini? Oke, terima kasih, Bung. Jadi, ketertarikan saya itu dimulai ketika saya jadi saya bukan tipe orang yang membaca dulu kemudian, bergerak gitu. Jadi, saya baru tahu Marxisme justru setelah saya mengikuti okupasi pabrik ketika itu tahun 2010, ketika saya masih mahasiswa di semester 6. Nah, waktu itu saya mengikuti, okupasi pabrik di sebuah pabrik, yang memproduksi pakaian dan peralatan bayi mewah gitu, selama sekitar 1 tahun. Nah, selama pendudukan pabrik tersebut, saya mengikuti kelas politik perburuhan di kampus saya. Nah, ketika itu mata kuliah politik perburuhan itu belum terlalu menjadi mata kuliah yang populer gitu dalam tanda kutip karena seperti kita tahu mata kuliah politik perburuhan itu terhitung sangat baru di kampus-kampus Indonesia setelah selama 32 tahun rezim Orde Baru Soeharto kan tidak diperbolehkan untuk diajarkan di kampus-kampus kayak gitu. Jadi ketertarikan saya dimulai dari pendudukan pabrik tersebut di tahun 2010. Nah, kemudian ketertarikan tersebut terus berlanjut ketika saya melakukan penelitian untuk skripsi saya di tahun 2011. Pada saat itu saya melakukan penelitian mengenai buruh kontrak dan outsourcing di daerah Tangerang dan di Karawang. Nah, saya melihat bagaimana politik serikat buruh di sana dalam melawan sistem kerja kontrak dan outsourcing. Setelah itu, memang ketertarikan saya terus berlanjut ketika saya menjadi asisten peneliti di lembaga penelitian di kampus saya. Dan ketika itu saya menjadi asisten peneliti untuk gerakan buruh di Bekasi, kemudian di Batam, dan di Surabaya. Nah, kemudian setelah tahun 2014 itu saya kemudian menjadi peneliti resmi di sebuah institusi penelitian negara. Nah, di sana saya kemudian melanjutkan penelitian saya mengenai kelas kerja di Indonesia dan specifically waktu saya melanjutkan pendidikan saya di London, saya juga melakukan penelitian mengenai para buruh di perempuan atau para pekerja perempuan yang memiliki toko online berbasis sosial media di Indonesia. Nah, itu saya juga melakukan penelitian untuk tesis saya gitu. Nah, sampai sekarang saya juga terus melakukan penelitian mengenai kelas kerja dan saat ini bersama serikat saya juga melakukan penelitian mengenai para pekerja di industri media dan industri kreatif. Nah, doakan ya Bung, semoga bisa keluar hasilnya nanti akhir tahun, bisa launching gitu. Terima Oh, kasih. Atau wah, awal tahun depan lah, Januari. Ya, kayak ya, gitu sih. ya, amin semoga ya, dan kita Amin, tunggu amin. hasilnya. Terima kasih Iya, untuk iya. ceritanya ini, menarik sekali. Iya, Mungkin kita iya. lanjutkan dengan pertanyaan yang kedua ya. Iya, Lalu boleh. bisa diceritakan nggak proses belajar dan kesulitan yang Hmm. dihadapi? Jadi gimana dulu bisa mengembangkan keterampilan untuk melakukan riset kondisi kelas Oh ya, pekerja itu gimana? Dan kesulitannya apa? iya. Jadi seperti yang saya sudah sebutkan sebelumnya ya, jadi saya memang baru mengetahui tentang Marxisme dan lain-lainnya itu justru setelah melakukan pendudukan pabrik bersama kawan-kawan buruh di Tangerang waktu itu gitu, yang tahun 2010 itu. Dan itu kebanyakan hampir semuanya buruh perempuan gitu. Nah, dari sana saya mencari tahu lebih lanjut tuh tentang kenapa sih kelas buruh ini tuh begitu ditindas gitu. Kenapa bahkan mereka selama 18 tahun bekerja tidak pernah mendapatkan upah yang sesuai dengan UMK gitu dan sebagainya. Jadi dari sana ketertarikan saya muncul untuk mempelajari lebih jauh. Nah, mungkin kalau dulu ada Akademi Ali Arham, mungkin saya sudah bisa tahu lebih cepat ya. Karena ini sangat membantu sekali. Tapi kan waktu dulu masih sangat terbatas source-nya. Jadi
belajar sendiri, dan saya juga mengambil mata kuliah politik perburuhan, dan itu sangat membantu juga untuk menelusuri teori-teori yang sekiranya bisa membantu saya menganalisis problem-problem kelas yang ada di Indonesia gitu. Nah, kemudian memang momen yang paling menentukan dari proses belajar saya dalam meneliti tentang kelas kerja ini adalah ketika saya menulis skripsi. Karena di situ saya belajar bagaimana melakukan penelitian dari nol gitu. Benar-benar dari saya menentukan sendiri pertanyaan penelitiannya, kemudian hingga sampai hasil penelitian tersebut ditulis, dan alhamdulillahnya hasil penelitian skripsi saya itu diterbitkan sebagai buku oleh departemen di kampus saya. Jadi itu dari peristiwa itulah, dari mengerjakan skripsi itulah yang menjadi titik awal saya belajar bagaimana melakukan riset. Nah, seterusnya memang proses dalam melakukan riset itu kesulitannya lebih kepada karena kebanyakan saya melakukan riset itu kan sendirian ya, individu kalau saya sebagai peneliti. Jadi ya harus melakukan semuanya sejak dari awal sampai akhir itu sendiri gitu, sehingga agak lama juga, dan tapi bukan kesulitan sih, itu challenge aja, bisa diatasi gitu. Jadi harus sabar sih, dan kalau yang baru-baru ini saya lakukan, diantaranya yang untuk tesis saya master itu, saya melakukan penelitiannya juga dari mulai mengurus administrasi di kampus waktu di London sampai di sini. Jadi itu juga menambah pengalaman baru gitu, dan setiap penelitian memang punya tantangannya masing-masing ya. Nah, yang sekarang ini misalnya yang saya lakukan bersama teman-teman saya di serikat saya itu, tantangan yang dihadapi misalnya ya karena kita sedang ada di kondisi virus corona ini, jadi dari segi metode penelitiannya kita harus melakukan wawancara secara digital misalnya seperti itu, dan itu juga ada challenge-nya. Jadi setiap penelitian yang saya lakukan itu punya challenge-nya tersendiri sih, Bung. Seperti itu. Oh, terima kasih. Nah, mungkin Iya. kita bisa lanjut nih dengan yang ketiga. Boleh. Ini kalau untuk kita yang mungkin pemirsa, mungkin pemula begitu ya, belum pernah punya pengalaman meneliti kondisi kelas pekerja, atau mungkin dari jurusan yang bukan ilmu sosial. Nah, kira-kira bisa diberi gambaran nggak tips-tips dan trik atau langkah-langkah melakukan riset untuk melihat kondisi kelas pekerja di Indonesia itu kira-kira gimana? Oke. Jadi untuk melakukan riset tentang kondisi kelas pekerja itu ada satu buku yang menjadi panutan saya banget nih dalam melakukan riset, yaitu bukunya Engels, seperti yang sudah disebutkan tadi di awal ya oleh bung-bung sekalian. Nah, buku yang berjudul The Condition of the Working Class in England. Nah, ini buku yang sangat-sangat saya rekomendasikan, sangat baik sekali untuk setiap orang yang ingin meneliti tentang kondisi kelas pekerja di Indonesia ataupun dimanapun, karena di dalam buku ini Engels menjelaskan hal-hal apa saja sih yang bisa diteliti oleh kita yang ingin melakukan riset tentang kondisi kelas pekerja secara detail. Jadi di dalam buku tersebut, Engels misalnya menjelaskan tentang misalnya apa aja yang bisa kita teliti ya, tentang tempat tinggal para buruh misalnya. Pada saat itu kan berdesakan di dalam satu rumah yang sangat kecil seperti itu. Kemudian juga soal data-data yang lengkap tentang jumlah komoditas yang diproduksi di sebuah negara, waktu itu di Inggris, itu kalau sekarang di Indonesia misalnya. Kemudian data tentang jumlah buruhnya, dan lain-lain. Kemudian bahkan Engels juga menjelaskan soal kompetisi di antara para pekerja itu seperti apa, yang sebenarnya relate banget ya sama situasi kita sekarang. Kemudian juga soal bagaimana posisi-posisi reserve army of labor atau tenaga kerja cadangan di kapitalisme sekarang misalnya. Dan di buku Engels juga dijelaskan dengan detail ya tentang pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh orang-orang Irlandia saat itu gitu. Kemudian juga soal the crisis of care, tentang gender wage gap atau tentang perbedaan upah antara laki-laki dan perempuan, soal kerja perempuan, soal kesehatan perempuan di tempat kerja, soal kesehatan dan keselamatan kerja, soal filantropi kelas borjuasi aja ada bahkan di buku tersebut dijelaskan oleh Engels. Jadi saran saya bagaimana kalau Ali Arka membuat review yang menyeluruh nih tentang buku ini, karena buku ini sangat bisa dijadikan pedoman untuk siapapun pendengar sekalian yang ingin melakukan riset tentang kelas pekerja, tapi dari mulai dari mana nih gitu. Nah, itu tema-temanya bisa dari situ.
Nah, kemudian kalau untuk langkah-langkahnya, seperti biasa kalau untuk melakukan riset, kita tentukan dulu masalah yang ingin kita teliti itu apa. Jadi kita tentukan dulu pertanyaan penelitiannya apa, kemudian setelah itu kita menentukan kira-kira theoretical konsepnya yang bisa kita pakai itu yang mana ya untuk menjawab pertanyaan tersebut, misalnya kayak gitu. Jadi kita mengombinasikan pengamatan empiris kita dengan bacaan-bacaan kita. Nah, kemampuan untuk mengkombinasikan hal tersebutlah yang akan membantu riset kita berjalan dengan lancar kayak gitu. Tapi untuk langkah-langkah detailnya, sebagaimana riset pada umumnya, hanya saja untuk tema-temanya pemirsa semua bisa misalnya membaca buku-buku penelitian tentang kondisi kelas pekerja yang sudah ada, baik yang seperti Engels yang babonnya gitu ya, maupun buku-buku lain yang menjelaskan kondisi kelas pekerja di berbagai tempat termasuk di Indonesia dengan mendetail seperti itu. Itu sih. Wah, terima kasih. Ini sangat membantu ya, saya pikir. Dan saran untuk pemula ini, tadi memang sudah disebut ya, baca bukunya Engels ya. Tapi apa ada saran lain dan sumber-sumber apa yang direkomendasikan ya? Mungkin bisa buku, bisa jurnal, bisa website-website yang menyediakan data. Apa kira-kira? Iya, untuk sebelum melakukan penelitian, yang paling penting adalah kita mengetahui dulu kenapa kita melakukan penelitian dan untuk apa kita melakukan penelitian. Itu kan yang terpenting. Jadi ketika misalnya kita mau melakukan sebuah penelitian, terus kita udah punya nih masalah yang ingin kita teliti itu apa gitu. Nah, kita mengikuti metode penelitian ilmiah yang sudah terstandar gitu. Jadi misalnya menggunakan berbagai metode penelitian, itu kita bisa cari sumber-sumbernya. Bahkan di internet pun banyak sebenarnya gitu. Nah, yang terpenting juga adalah penelitiannya ini untuk apa? Karena banyak di luar sana para peneliti ataupun non-peneliti yang bukan peneliti gitu, yang resmi bergelar peneliti, melakukan penelitian itu hanya untuk misalnya tidak jelas itu untuk apa. Tapi saya sih menyarankan ya kalau bisa meneliti kondisi kelas pekerja untuk mengubah kondisi kelas pekerja yang di dalam ketertindasan ini. Jadi penelitiannya berorientasi untuk bisa mengubah, memberikan kontribusi untuk perubahan itu gitu sih saran-sarannya. Nah, kalau untuk sumber-sumber yang direkomendasikan sebenarnya banyak banget ya, Bung. Jadi saya nggak bisa nyebutin secara lengkap, tapi kurang lebihnya diantaranya yang pertama tentu saja tadi bukunya Engels karena dia sangat menyediakan penjelasan yang sangat lengkap dan detail soal bagaimana sih kita kalau mau meriset tentang kondisi kelas pekerja gitu. Dia sangat detail sekali dan sangat mengesankan gitu untuk kita misalnya mau dalam tanda kutip meniru, oh kita juga bisa nih bikin di Indonesia kira-kira seperti ini kayak gitu. Itu sangat lengkap. Yang kedua tentunya membaca Das Kapital yang ditulis oleh Karl Marx karena Das Kapital menyediakan berbagai macam penjelasan teoretis yang diperlukan oleh kita ketika kita mau menganalisis kondisi kelas pekerja tadi gitu. Jadi ini saling melengkapi gitu. Nah, di dalam Das Kapital itu kan ada berbagai jilid ya dan memang tidak bisa dibaca dengan cepat. Nah, saya menyarankan teman-teman semua membaca pengantar-pengantar yang membahas tentang Das Kapital. Misalnya buku-buku yang ditulis oleh David Harvey itu sangat membantu juga. Kemudian banyak lah ya yang menulis tentang Das Kapital, tentang kapitalisme yang diambil dari Das Kapital gitu. Kalau di Indonesia misalnya teman-teman bisa membaca kalau di yang cepat gitu ya, membaca misalnya situs-situs Marxis seperti Indo Progress, kemudian mendengarkan materi-materi yang sangat juga berguna untuk penelitian tentang riset ini seperti misalnya di Akademi Ali Arkham ini. Dan kalau buku-buku lainnya yang saya rekomendasikan, yang pertama adalah bukunya Silvia Federici soal yang berjudul The Caliban and the Witch, Women, the Body and Primitive Accumulation, karena buku ini menyediakan penjelasan yang lengkap tentang mengapa sih perempuan itu di dalam kapitalisme ketertindasannya itu lebih dalam gitu dialami oleh kelas pekerja perempuan gitu. Apa penyebabnya dan lain-lain. Dan setahu saya buku ini sudah diterjemahkan juga ke dalam bahasa Indonesia. Jadi bisa didapatkan juga buku ini Silvia Federici ini. Kemudian juga yang penting lagi untuk dibaca itu adalah bukunya Maria Mies berjudul Patriarchy and Accumulation on a World Scale, Women in the International Division of Labor. Nah ini ditulis oleh Maria Mies juga penting untuk menggambarkan kaitan erat antara patriarki dan
akumulasi. Kemudian buku-buku tentang teori reproduksi sosial sebagai center dari kapitalisme, tapi diabaikan dan dieksternalkan kepada perempuan semata tanggung jawabnya. Itu kemudian buku-buku soal yang terkini, misalnya soal platform capitalism, soal kondisi kelas pekerja di berbagai sektor. Dan yang saya juga ingin rekomendasikan yang sangat menarik adalah teman-teman bisa juga membaca buku-buku yang ditulis oleh kaum buruh sendiri, oleh kelas buruh sendiri. Ini menarik, Bung. Jadi ada yang saya tahu ya, ada sekitar 3 buku nih yang ditulis oleh kelas buruh sendiri. Yang pertama itu berjudul Menolak Tunduk. Nah, itu yang pertama itu berjudul Buruh Menuliskan Perlawanannya. Nah, yang kedua berjudul Menolak Tunduk. Nah, buku-buku ini ditulis oleh para buruh sendiri mengisahkan tentang kondisi kerja mereka, perjuangan mereka, bagaimana gerakan buruh dibentuk dan lain-lain. Dan itu sangat membantu nih kalau kita mau melakukan riset tentang kelas pekerja. Kemudian juga ada buku yang ditulis oleh para buruh yang mengikuti pelatihan paralegal. Itu menarik juga. Para buruh yang ada di Majalengka, mereka menulis soal kondisi yang mereka alami di sana dan lain-lain gitu. Dan untuk jurnal-jurnalnya tentu sangat banyak banget, tapi specifically saya mau menyarankan misalnya membaca jurnal-jurnal tentang feminization of work atau feminisasi kerja. Itu sangat penting untuk dibaca, di antaranya misalnya yang ditulis oleh Alessandra Mezzardi, itu bagus banget. Kemudian teori reproduksi sosial yang ditulis oleh Nancy Fraser dan lain-lain itu juga sangat recommended. Dan yang paling penting juga adalah membaca buku-buku lain, misalnya Feminism for 99%, terus masih banyak lagi, termasuk juga soal misalnya politik kapitalisme kaitannya dengan kerusakan ekologis dan banyak macam lainnya. Jadi kalau untuk bacaan sih sangat luas, Bung. Nanti mungkin kita bisa tuh membuat list khusus bacaan yang kira-kira penting banget untuk dibaca oleh siapapun yang mau meriset tentang kelas pekerja. Kayak gitu sih. Oke, wah lengkap sekali nih penjelasannya. Mungkin Iya. Mungkin yang terakhir ya, ini kira-kira dari pengalaman selama ini meneliti tentang kondisi kelas pekerja di Indonesia gini, mungkin ada beberapa tema yang penting untuk diteliti, baik karena strategis atau karena kurang diangkat begitu. Kira-kira apa ya? Ya, kalau untuk tema-tema penting, ini kan tergantung pembacaan kita mau riset-riset apa ya kira-kira yang belum dijalankan. Jadi caranya adalah misalnya kita melihat, oh udah ada nih banyak riset yang membicarakan tentang buruh pabrik, misalnya kondisi para buruh yang bekerja di dalam pabrik. Tapi kita lihat misalnya gap-nya ada yang belum diteliti di soal apa ya, misalnya soal bagaimana buruh selalu berdiri berjam-jam di sebuah assembly line tanpa bisa minum atau istirahat misalnya atau segala macam. Jadi yang paling penting adalah kita menemukan gap di dalam penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya dengan tema yang hampir serupa. Itu yang paling penting dicari. Jadi tema-tema yang penting adalah ditemukan dengan cara seperti itu. Nah, yang kedua adalah dengan melihat misalnya yang belum banyak diungkap orang itu. Kalau saran saya sih terutama tentang kondisi kelas pekerja yang ada di 2 wilayah tadi ya. Yang pertama yang ada di wilayah pedesaan, karena kan perubahan agraria ini kan sekarang makin berbeda lagi ya, dan cepat juga gitu tentang perubahan agraria dari desa ke kota, perubahan kerja dari desa ke kota, kemudian perubahan kerja yang ada di dalam era platform capitalism sekarang, di dalam perkembangan teknologi sekarang, itu perlu dilihat juga lebih mendalam. Nah, kalau terkait dengan penelitian saya sendiri, karena saya meneliti soal para perempuan yang bekerja di dalam toko online berbasis media sosial, saya menyarankan mungkin ada yang melakukan penelitian misalnya tentang bagaimana spesifikasi kerja di dalam online shop misalnya gitu, secara lebih mendetail gitu, itu juga sangat bagus. Kemudian juga bagaimana perkembangan industri manufaktur sekarang misalnya di tengah meningkatnya teknologi, kemudian wacana mengenai
the so-called dalam tanda kutip revolusi industri 4.0 dan lain-lain. Jadi sangat banyak Bung yang bisa diteliti. Yang penting adalah setiap peneliti pemula yang ingin melakukan penelitian membaca penelitian-penelitian sebelumnya sehingga dia bisa menemukan oh ini belum diteliti nih gitu. Dan biasanya yang luput dari pengamatan dari pengamatan orang kebanyakan itulah yang biasanya bisa menjadi topik penelitian gitu. Misalnya sekarang lagi marak misalnya gitu ya tentang banyak banget ya gerakan dari buzzer gitu untuk mempromosikan undang-undang omnibus law, rancangan undang-undang omnibus law gitu. Gimana sih cara kerja mereka gitu? Atau misalnya dan bagaimana dampaknya buat kelas pekerja itu juga bisa. Tapi maksud saya adalah yang paling penting bagaimana peneliti ini menemukan gap atau yang belum diteliti dari penelitian sebelumnya kayak gitu. Terus kemudian misalnya bagaimana ini kan juga yang menarik adalah misalnya banyak kelas guru yang senang misalnya datang ke pengajian atau misalnya kegiatan-kegiatan sosial lainnya gitu. Bagaimana sih membangun gerakan buruh dari basis itu misalnya bisa juga. Jadi sangat banyak tema yang bisa diteliti. Yang penting adalah tadi ya melakukan kajian-kajian sebelumnya dan juga pengetahuan teoritisnya diperkuat Bung, karena kalau misalnya kita punya tema penelitian tapi tidak punya basic teoritis yang cukup memadai, pertanyaan tersebut tidak akan bisa terjawab dengan sesuai harapan yang diinginkan gitu. Jadi misalnya kenapa buruh tertindas ya gitu. Kalau misalnya kita tidak membaca analisis yang memang bisa menjawab itu dengan baik gitu, nanti tidak akan terjawab tuh penelitiannya. Jadi memang perlu banyak baca banget tentang teori-teori yang sekiranya relevan dengan penelitian yang kita lakukan kayak gitu. Jadi kalau untuk tema-tema itu sih, Bung. Oke, wah terima kasih. Ini sudah cukup banyak yang kita dapatkan dan terima kasih banyak. Saya pikir pemirsa juga mendapatkan gambaran yang sangat baik ya tentang riset kondisi kelas pekerja di Indonesia ini. Kita harapkan bersama-sama supaya melalui ini semakin banyak lagi yang mengerjakan riset-riset seperti ini dan tentunya dengan agenda untuk penguatan gerakan kelas pekerja di Indonesia. Amin. Oh iya Bung, saya mau menambahkan lagi sedikit aja. Nah, kalau menurut saya dalam setiap riset-riset kelas pekerja itu yang perlu ditampilkan selain analisis ekonomi politiknya gitu ya, tapi juga bisa menampilkan misalnya struktur kelasnya, terus class formation-nya, kemudian juga tentunya kondisi sosiologis dari kondisi kelas pekerja tersebut ya, juga yang lain-lain. Jadi sangat luas dan yang terpenting adalah ketika melakukan riset, tentukan dulu pertanyaan penelitian yang belum pernah dilihat sebelumnya. Itu highlight-nya, Bung. Takutnya tadi saya ngomongnya muter-muter. Oke. Iya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak dan saya yakin Terima kasih. Pemirsa sekalian banyak mendapatkan manfaat dari wawancara ini dan semoga lebih banyak peneliti lagi untuk perjuangan kelas pekerja dan untuk sesendiri sukses selalu untuk semua Terima kasih. Sukses juga buat Ali Arkham. Ya. Ya, teman-teman jangan lupa untuk dukung terus Akademi Ali Arkham dengan subscribe, like, follow, comment, add, dan share di akun-akun media sosial kami di YouTube, Instagram, dan juga Facebook. Sampai berjumpa di video-video berikutnya.